Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Diva Novitarianto dengan NIM K1240200. Dan saya Nabila Cingkianto Putri dengan NIM K1240201. Saya Nafisa Dewi dengan NIM K1240223. Kami di sini akan mempresentasikan tentang diskusi podcast kami, yaitu obat yang dijual minimarket. Perlukah apoteker? Stay tune ya. Stay tune. Hai guys, welcome back to my podcast. Jadi hari ini kita akan membahas isu yang lagi hangat-hangatnya, yaitu tentang obat yang dijual di minimarket dengan pegawai yang hanya dilatih berapa bulan. Perlukah apoteker? Oke, kita hari ini sudah bersama dengan dua narasumber yang kece-kece ini. Halo semuanya. Hai, mungkin dari Kak Nafisa dan Kak Cinggi bisa perkenalan terlebih dahulu ya. Halo semuanya, aku Nafisa. Sama aku Cingki. Gimana nih kabarnya kakak-kakak hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat banget. Kalau Kak Cindy gimana nih? Aku juga sama dong. Kak Diva sehat Kak Diva? Alhamdulillah dong, orang seceria ini kok ya. Oke. Oke, gini aja langsung aja. Aku tuh pingin tanya nih tanggapan dari kakak nih. Kakak Nafisa kan sebagai anak farmasi nih terkait isu yang lagi panas ini loh. Iya, aku excited banget dibahas ini karena kan ini relevan banget ya sama jurusanku, apalagi bisa berpengaruh ke kerja aku tahun-tahun berikutnya gitu. Kalau aku nih sebagai masyarakat biasa, dan aku ini tuh topik ini tuh related banget nih sama kehidupan kita sehari-hari kita. Bener banget kan guys, aku tuh pingin tahu dong tanggapan dari Kak Nafisa sebagai farmasi tuh, spill dong. Jadi itu menurut aku ya gini, kalau dari segi membantu masyarakat, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan obat yang dijual bebas itu cukup membantu. Tapi yang perlu di highlight di sini, obat itu bukan cuma sembarangan produk gitu loh. Jadi kita harus tahu gimana caranya mengkonsumsi obat itu gitu. Jadi itu yang perlu di highlight sama pegawai-pegawai. Emang nggak sesimpel itu ya sebenarnya ya. Iya dong, nggak sesimpel itu. Misalkan nih kamu ke apotek, ke minimarket membeli obat sakit kepala, itu kan kelihatannya simpel, tapi kita tuh nggak tahu kamu tuh sedang punya penyakit apa, terus kamu sedang mengkonsumsi obat apa yang ternyata kalau digabungkan dan diminum di waktu yang sama itu malah bikin bahaya. Itu sih yang biasanya kita sebagai apoteker itu mensosialisasikan kepada masyarakat. Wah, ternyata banyak hal yang perlu dipertimbangkan ya guys. Kalau buat Kak Ciki nih sebagai warga, pandangannya gimana? Kalau aku senang banget dengan karena ini memudahkan banget untuk aksesnya. Bayangin kita malam-malam lagi demam nih, butuh banget obat demam, tapi apotek tutup, sedangkan nih minimarket itu 24 jam. Tapi hal yang gak lucu tuh adalah jangan sampai kita salah konsumsi obatnya gitu. Betul sih. Sebenarnya itu ada sisi positif dan negatifnya ya. Persis, kita tuh butuh akses yang gampang, tapi cara minumnya tuh jangan sampai salah. Jadi hal itu harus sejalan. Jika ada beberapa argumen tentang pegawai minimarket tuh yang di training tuh cuma hanya 3 bulan gitu. Kalau tanggapan dari Kak Nafisa tuh gimana tuh? 3 bulan ya. 3 bulan tuh kalau buat mempelajari ilmu-ilmu dasar mungkin cukup ya. Tapi kalau di-compare sama pendidikan farmasi dan juga apoteker yang bertahun-tahun, jujur gapnya lumayan jauh ya. Jadi kurang aja menurutku. Kayak ibaratnya nih kamu dikasih peta nih Kak Diva, tapi kamu tuh nggak dikasih tahu kalau di sini tuh ada medan dan medan apa yang akan kamu lalui kayak gitu. Aku setuju banget nih sama Kak Nafisa ya. Jadi kalau misalnya kita analogikan, kita tuh belajar tuh di jalan raya sepi, tapi kondisinya tuh kalau diibaratkan di jalan raya Jakarta yang macet banget itu kan nggak sesuai sama kondisi caranya gitu. Analogi yang bagus banget nih. Analoginya tepat sekali kan. Tapi berarti apakah solusinya nih pegawai minimarket nggak boleh jual obat sama sekali? Kalau mutlak nggak boleh sama sekali sih enggak ya Kak Diva. Tapi lebih ke kayak kita harus kasih batasan. Kalau di minimarket itu hanya boleh menjual obat yang benar-benar bebas dijual.
Jadi biar kita tuh apoteker tuh juga bisa mengasih edukasi ke masyarakat gitu. Yang penting ada batasan aja sih. Dan satu hal yang penting banget ini, harus ada pengawasannya. Mau kebijakannya sebagus apapun, tapi kalau nggak dikontrol, ya tetap aja bobrok gitu. Jadi yang paling penting itu tentang keselamatan kita selaku masyarakat. Kak Yuli Cici gini lucu banget ya. Nah, aku mau tanya lagi nih. Nafisa, menurut kamu tuh masyarakat kita tuh udah paham belum sih cara menggunakan obat dengan baik itu? Jujur menurut pandangan aku sih belum ya Kak Dika, karena aku tuh masih banyak nemuin masyarakat tuh yang menggunakan antibiotik tuh cuman buat penyakit simpel kayak panas, batuk, mereka minta antibiotik ke apoteknya, padahal itu tuh sangat-sangat beresiko ya kayak gitu. Jadi pemahaman masyarakat tentang obat perlu perluas lagi sih kalau kataku ya. Bener, mungkin kelihatannya kayak cuma beli obat ya, Kak Nafisa ya. Tapi kan dari apoteker tuh atau farmasi tuh pasti mastiin dulu proses obatnya tuh aman atau enggak gitu. Wah, ternyata tenaga farmasi itu sangat penting juga ya. Menurut kalian nih ideal penyelesaiannya gimana tuh? Kalau dari sisi aku sih mungkin dengan kolaborasi ya. Mungkin dari minimarket bisa menjual hanya obat yang benar-benar bisa dijual bebas. Kalau untuk obat yang spesifiknya lebih tinggi mungkin bisa dilihat di nomor batch-nya atau bisa menghubungi ahli apoteker yang terkait seperti itu. Setuju banget, dan masyarakat tuh juga perlu diedukasi tentang cara baca label obat, terus ikutin dosis, sama kapan waktunya hubungi tenaga medis. Itu fundamental banget. Wah, seru banget ya diskusi hari ini. Akses mudah obat itu emang penting ya. Tapi cara penggunaan obatnya itu gak kalah penting juga. Jadi obat itu bukan sekedar barang yang bisa kita beli sembarangan gitu. Tapi bagian dari pelayanan kefarmasian itu juga sangat penting dan kita tinggalkan gitu. Dari tanggung jawabnya juga gitu ya. Iya, dan aku sebagai mahasiswa farmasi juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa apoteker itu bukan cuma jual beli obat, tapi mereka memahami betul gimana kita sebagai masyarakat untuk mengonsumsi obat tersebut. Seperti itu kan Kak Cinggi. Ya, kalau aku sebagai masyarakat nih, kita tuh harus lebih kritis dan nggak nganggep obat itu sepele. Jadi, setiap kebijakan yang dibuat itu memudahkan tapi tanpa mengurangi perlindungan untuk kita. Perfect banget. Oke guys, terima kasih ya sudah mendengari podcast hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Ya enggak akan ada lagi.